Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi para sobat trader dari seluruh Indonesia, para YouTuber yang saat ini lagi online di YouTube channel. Kemudian untuk nasabah GK Invest, kami ucapkan juga selamat siang, salam profit untuk transaksi lah ya. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online atau seminar online bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ke apa ya fundamental lah ya, mengenai berita-berita ekonomi yang akan dirilis pada bulan ini, bulan Desember. Karena bulan Desember ini di bulan terakhir di tahun 2020 itu ternyata menyisakan bukan banyak cerita sih ya, banyak berita-berita fundamental atau data-data ekonomi yang akan dirilis di bulan ini. Nah, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap pergerakan instrumen keuangan yang ada di bursa, entah itu mata uang, currency, atau komoditas, atau saham, juga instrumen yang lainnya. Nah, jadi paling tidak kita perlu tahu dulu uh, fundamental apa nih yang sedang hot di bulan ini, di bulan Desember, di akhir tahun 2020. Sebelum kita memasuki tahun 2021. Nah, seperti itu. Uh, Oke, saya ganti slide-nya lah ya. Oke, untuk minggu ini juga banyak sekali, meskipun minggu ini menyisakan tinggal hari ini, hari Kamis dan hari Jumat, tapi juga banyak data ekonomi yang akan dirilis. Dan bagi Anda, para traders yang saat ini masih mempunyai posisi floating, entah itu floating dalam kondisi profit atau floating dalam kondisi minus, nah itu paling tidak Anda juga perlu melihat nih data-data ekonomi dari Amerika khususnya lah ya, dari Amerika yang berpengaruh terhadap mata uang yang berlawanan dengan US dollar ataupun komoditas. Biasanya sih yang ditransaksikan komoditas emas sih ya yang paling seru gitu kan, paling seru dan paling banyak apa ya? Paling banyak ditransaksikan. Nah, karena penasaran nih dengan harga emas. Harga emas naik turunnya juga lumayan cepat banget dari jatuh gara-gara vaksin COVID kemudian naik lagi. Optimisme apa namanya perekonomian di Amerika mungkin kembali naik kurang begitu bagus, kemudian beberapa data ekonomi dari Eropa juga saat ini kondisinya juga lagi naik. Nah, hal ini membuat harga euro pun juga rally-nya juga sangat luar biasa, kayak semacam tidak ada remnya kan seperti itu. Nah, tapi hari ini pergerakan euro, pergerakan emas, pergerakan pound sterling akan diuji oleh beberapa data ekonomi yang akan dirilis dalam minggu ini. Nah, untuk hari ini hari Kamis, jangan lupa untuk data ekonomi pada hari ini nanti ada PMI Composite Market dan jasa untuk zona Eropa. Kemudian juga ada data PMI, Indeks Manajer Pembelian, Composite Market juga jasa dari Inggris. Nah, itu nanti dirilisnya hari sore. Kemudian Amerika pun juga tidak kalah pentingnya, juga akan merilis data ekonomi Composite Market pada malam hari untuk nanti malam. Untuk data dari Amerika untuk PMI ini akan dirilis nanti malam jam 21.45. Nah, ini bagi Anda yang terutama transaksi mata uang yang berlawanan dengan USD, entah EU, entah GU, entah itu UJ, paling tidak melihat atau stay tune di MetaTrader. Nah, bagaimana nih efeknya nih terhadap mata uang yang jadi rivalnya US dollar? Apakah menguat atau melemah? Itu nanti biasanya sih untuk data indeks manajer pembelian composite market dan jasa ini kalau dirilis itu biasanya kalau misalnya nih seandainya nilai aktualnya uh, apa dengan data sebelumnya selisihnya itu terlalu jauh, nah itu akan membuat pergerakan yang cukup apa ya dalam range yang banyak lah biasanya seperti itu. Jadi contoh misalnya nih untuk US dollar misalnya
indeks manajer pembelian yang jasa misalnya, diprediksi data sebelumnya kan 57,7 misalnya. Ternyata misalnya keluarnya 59,0 atau mungkin 60 misalnya. Nah, itu akan menjadikan penguatan yang luar biasa bagi USD. Dan mata uang atau currency yang lainnya tentu saja akan mengalami pelemahan, termasuk komoditas emas pun akan mengalami pelemahan. Tapi jika aktualnya mungkin lebih, aktualnya lebih rendah daripada data sebelumnya, katakanlah mungkin keluarnya 54 misal, atau mungkin keluarnya 52 bahkan mungkin. Nah, hal ini akan membuat, pelemahan yang luar biasa terhadap US dollar. Dan penguatannya pun juga akan lumayan banyak untuk komoditas emas, kemudian mata uang yang menjadi lawan dari US dollar. Nah, itu cukup menarik untuk nanti malam kita simak mengenai indeks manajer pembelian komposit market dan jasa Amerika. Nanti jam 21:45 nanti malam. Nah, itu bisa Anda lihat nanti untuk pergerakannya. Kalau misalnya mungkin jadi paling tidak kita bisa mengantisipasi nih. Atau kalau katakanlah mungkin kita pergerakannya mungkin searah dengan open posisi kita sih nggak masalah. Kita tinggal tunggu nih. Nah, mau di liquid atau mau di close di posisi berapa. Tapi yang jadi masalah adalah nanti kalau misalnya ketika data ekonomi ini keluar ternyata berlawanan dengan open posisi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga cukup penting juga bagi kita untuk melihat pergerakan efek dari pergerakan nanti malam. Kemudian klaim pengangguran dari Amerika juga akan dirilis hari ini. Kemudian juga ada, jangan lupa nih besok malam ada non-farm payroll hari Jumat. Minggu pertama untuk minggu ini di bulan Desember, minggu yang bulan terakhir ya di tahun 2020. Besok dirilis jam 20:30, setengah 9 malam. Karena saat ini kita sudah masuk musim 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 dingin lah ya, musim dingin. Jadi non farm payroll agak sedikit maju 1 jam dari sebelumnya biasanya 19:30, tapi karena musim dingin non farm payroll dirilis jam 20:30. Kemudian angka pengangguran di Amerika juga dirilis untuk besok hari Jumat. Nah, itu. Jadi meskipun tersisa 2 hari untuk minggu pertama di bulan Desember tahun 2020, hari ini sama hari besok itu ternyata banyak sekali data ekonomi yang dirilis. Jadi kita cuma sekedar mengingatkan bagi Anda para traders, tetap simak efek dari ketika data ekonomi itu dirilis terhadap instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, khususnya di situ lah ya. Nah, kemudian selain kita membahas mengenai minggu ini, kita juga melihat fundamental nih pada bulan ini. Nah, kita juga perlu tahu karena ini akan menjadikan kita untuk kita mau entry di posisi buy atau sell, kemudian take profit, stop loss di berapa, paling tidak kita juga harus tahu sih ya untuk fundamentalnya. Nah, untuk fundamental di minggu ini, untuk vaksin Pfizer yang akan mulai berproduksi dan diedarkan di Amerika itu pertengahan bulan ini. Kemudian untuk di minggu depan, vaksin Pfizer juga siap didistribusikan di Inggris. Itu sebanyak sekitar 40 juta vaksin. Nah, sementara 40 juta vaksin, kemudian yang jadi prioritas utama penerima vaksin itu, umur di atas 70 tahun. Nah, umur 70, kemudian sama tenaga medis. Nah, tenaga medis itu juga cukup rawan sekali terhadap, virus corona atau COVID-19. Itu nanti dirilis minggu depan. Nah, jadi nanti kalau misalnya nih vaksin, Pfizer sudah beredar didistribusikan di Inggris, kalau misalnya nih kita sedikit berandai-andai nih, ketika vaksin Pfizer itu merilis beritanya, harga emasnya turunnya luar, luar biasa. Nah, kita juga perlu lihat apakah nanti minggu depan kalau misalnya vaksin Pfizer ini jadi mendistribusikan jadi sih sudah pasti jadi lah ya, karena Inggris sudah tanda tangan untuk Pfizer ini supaya Inggris ini mendapatkan vaksin Pfizer itu minggu depan sebanyak 40 juta vaksin. Nah, kalau seandainya harga emas kembali lagi turun, nah kita bisa sudah tahu nih, oh emas turun gara-gara ini nih. Nah, seperti itu. Nah, itu fungsinya fundamental di situ. Gara-gara Visa sudah mulai mendistribusikan vaksin tersebut ke seluruh negara Inggris.
Kemudian fundamental yang kedua untuk Moderna sendiri, eee, perusahaan farmasi, Jerman, dia juga sudah mengajukan izin untuk edar dan izin produksi di Uni Eropa, di zona Eropa, tapi masih, dalam apa namanya, proses ya, proses untuk uji coba. Nah, masih masih dites ulang lagi untuk uji coba yang ketiga, nah seperti itu. Kemudian untuk, eee, bulan ini, fundamental bulan ini, untuk minggu depan lah ya, minggu depan itu akan atau pertengahan bulan di bulan Desember itu beberapa bank sentral, negara-negara maju itu akan mulai mengadakan meeting. Nah, ini cukup penting sekali, perlu kita lihat bagi Anda yang mungkin, fund beratnya emas atau fund beratnya pound sterling atau euro. Nah, paling tidak kita tahu nih, jadwal-jadwal, data ekonomi yang ternyata apa namanya, bukan jadwal ekonomi, bank sentral, negara-negara maju akan mengadakan meeting dan merilis suku bunganya. Apakah suku bunganya masih ditahan atau suku bunganya, mereka akan memangkas suku bunga. Nah, kita juga perlu perlu tahu, perlu menyimak karena hal ini akan berefek terhadap pergerakan instrumen yang ada di bursa. Untuk, minggu depan itu nanti dimulai dari ECB. ECB itu, Bank Sentral Eropa nanti akan mulai meeting dan akan mengumumkan, apa namanya, suku bunga terbarunya, itu tanggal 10 Desember. Kemudian di tanggal 16, The Fed akan meeting juga, apakah tetap mempertahankan suku bunga atau suku bunganya mungkin ditekan atau diturunkan. Untuk dinaikkan saya rasa masih belum lah ya, soalnya kemarin, ketika apa, Gubernur Bank Sentral, Amerika Jerome Powell ketika dia mengadakan, melakukan testimoni di Komite Perbankan, Amerika, dia mengatakan untuk suku bunga kemungkinan masih, dipertahankan. Sedangkan kalau misalnya mungkin mau dinaikkan, suku bunga naik, itu harus memiliki syarat. Salah satu syaratnya ialah inflasi harus ikut naik. Nah, gitu. Jadi inflasi naik baru Bank Sentral, Amerika ini atau The Fed ini akan, mengadakan meeting lagi berpikir ulang apakah suku bunganya mau dinaikkan atau tidak. Tapi mereka akan mengacu terhadap inflasi yang ada di Amerika. Nah, seperti itu. Jadi untuk kemungkinan di tanggal 16 suku bunganya kemungkinan The Fed sih masih sama sih ya, masih sama. Prediksi analis juga kemungkinan masih sama. Kalau melirik ke suku bunga negatif saya rasa masih masih belum sih ya. Kemudian di tanggal 17 itu Bank Sentral, Bank Sentral Inggris itu juga akan mengadakan meeting tanggal 17, Desember. Kemungkinan suku bunganya juga masih sama 0,10%. Di saat yang bersamaan SNB, Swiss National Bank itu juga mengadakan, meeting. Suku bunga saat ini di SNB itu minus 0,75%. Jadi Swiss lebih, memilih ke suku bunga negatif itu sejak bulan Januari ya kalau salah ya, bulan Januari di tahun 2015. Jadi mereka masih mempertahankan suku bunganya di bawah nol atau negatif 0,75% itu sejak Januari 2015. Jadi sudah 5 tahun lebih. Jadi kalau kita nabung di bank di Swiss itu malah nggak ada bunganya, malah uangnya malah berkurang gitu kan ya. Kemudian untuk, RBA sudah awal bulan kemarin tanggal 2 Desember, kemarin RBA, hari Rabu kemarin untuk suku bunganya 0,10%. Kemudian untuk Bank Sentral Kanada itu tanggal 9 Desember, kemungkinan juga masih sama. BOJ juga masih mempertahankan suku bunga negatif 0,10%. Namun mereka akan meeting di tanggal 18 Desember. Jadi meskipun bank-bank sentral ini kebanyakan, mempertahankan suku bunga, tapi, yang diperhatikan oleh pelaku pasar ini adalah kebijakan. Kebijakannya apa nih? Kalau misalnya suku bunganya dipertahankan, nanti kebijakan, moneter yang akan diambil seperti apa di tengah pandemi seperti ini. Nah, itu paling tidak akan, menggerakkan instrumen-instrumen yang ada di bursa, seperti itu. Kemudian dari, OPEC, negara penghasil
organisasi negara-negara penghasil minyak, itu masih melanjutkan meeting untuk hari ini. Nah, ini sangat seru sekali nih, karena harga crude oil saat ini, nah, crude oil-nya ini sangat kemarin luar biasa, sampai di 46 lah ya. Untuk harga, crude oil saat ini sekarang masih running di 45. Nah, 45. Kemarin, eee, sam naik sampai di posisi 46,23. Jadi kenaikan yang, cukup lumayan, tinggi di tanggal 25 November. Nah, untuk hari ini kemarin hari Senin sudah meeting, tapi mereka gagal untuk memperoleh kesepakatan. Karena beberapa anggota ada yang memiliki pendapat untuk berproduksi normal di tengah harga harga minyak yang, naik, karena mereka juga ingin cari untung nih dari kenaikan harga minyak. Jadi mereka menginginkan berproduksi normal atau memproduksi minyak secara normal. Tapi di sisi lain, itu juga, beberapa negara juga berpendapat mereka masih mempertahankan, atau memangkas produksi atau mempertahankan keputusannya lah ya, selama pandemi ini mereka benar-benar mematuhi komitmen untuk mengurangi produksi. Nah, karena kalau mereka lihat pertumbuhan atau pertumbuhan, akan minyak di tengah pandemi ini masih kurang begitu, tumbuh lah. Nah, kurang kurang begitu apa ya, tumbuhnya itu masih kurang sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapan. Jadi membuat mereka untuk tetap, mengurangi produksi supaya harga minyak ini, terkontrol di atas level 40. Nah, sedangkan Rusia sendiri pun juga masih memegang komitmen untuk mengurangi produksi, tapi dia juga akan siap untuk mulai berproduksi. Nah, itu nanti, tergantung meeting hari ini. Jadi kalau misalnya, keputusannya untuk hari ini OPEC dan beberapa anggotanya itu mereka, apa namanya, mulai memproduksi, minyak secara normal, mereka akan menaikkan produksi minyak itu sekitar 1,9 juta barel yang akan berlaku itu mulai tanggal 1 Januari. Nah, tanggal 1 Januari, Rusia pun juga sudah siap. Rusia pun juga sudah, menyatakan sudah siap untuk menambah produksi sekitar 1,9 juta barel per hari. Nah, jadi dari total semua anggota nanti, di sesuai porsinya masing-masing lah ya. Jadi totalnya akan dinaikkan sekitar 1,9. Nah, ini jadi peluang bagi kita semuanya untuk transaksi crude oil, kemungkinan harga crude oil kalau misalnya benar-benar, menambah produksi lagi di tengah kondisi permintaan yang mungkin masih, lihat catatan dari OPEC kemarin masih kurang, kenaikannya sih sudah ada, tapi kurang begitu memuaskan. Nah, ini akan membuat harga crude oil kemungkinan akan terkoreksi. Nah, ini peluang bagi kita semuanya tergantung untuk kita ngambil posisi di crude oil. Sekarang running masih di 45, kebetulan lagi di posisi atas. Oke, jadi crude oil ini, sekarang harganya masih di level 45. Kemarin tanggal 25 November itu sempat menjulang sampai 46. Nah, jadi peluang bagi kita untuk, apa namanya, untuk kita ambil posisi sell di posisi atas. Kalau misalnya negara-negara OPEC jadi menambah produksi minyak, nah ini peluang bagi kita untuk ambil posisi sell. Ini kalau saya tarik Fibonacci nih, oh nanti kita lihat secara teknikal lah ya, nanti kita cek di MetaTrader, sementara kita berbicara turun mengenai fundamental dulu di hari ini. Nah, gitu kan. Kita berbicara turun fundamental. Jadi, kemudian yang keenam fundamental bulan ini, negosiasi Brexit nih. Nah, negosiasi Brexit ini masih masih, apa namanya, berlangsung. Jadi beberapa poin pembahasan juga masih belum deal, tapi negara Prancis sudah siap nih, sudah siap menyatakan sudah siap kalau misalnya, eee, Inggris keluar dari zona Eropa tanpa kesepakatan, mereka sudah siap.
dengan konsekuensi beberapa kebijakan. Nah, seperti itu untuk Perancis sendiri. Tapi untuk negara-negara lain pun juga membantu Inggris supaya Inggris ini keluar dari zona Eropa tanggal 31 Desember itu dengan kesepakatan. Nah, seperti itu. Jadi masih ada beberapa kebijakan yang dalam tahap perundingan dan cukup alot sekali sih ya. Masa dalam 1 tahun terakhir ini negosiasi belum selesai kan seperti itu kan. Nah, ini membuat pergerakan harga pound sterling pun juga naik turun dari 1,31 1,29 nih, 29 naik 31 32 sampai ke 34. Saat ini 34. Kemarin sempat turun nih, jatuh sampai di 33 lagi, terus ini kembali lagi ke 34 lagi. Nah, jadi paling tidak ada poin-poin kalau misalnya deal, nah itu membuat harga pound sterling akan semakin tinggi lah, paling nggak sampai di 1,35 seperti itu. Nah, itu berita-berita fundamental yang perlu kita lihat selepas mungkin biasanya sih untuk musiman ya, untuk pergerakan musiman itu setelah Natal, hari raya Natal tanggal 25 Desember itu biasanya pergerakan market itu dalam range yang sempit. Mungkin banyak orang yang libur kali ya. Itu kalau pas belum ada pandemi nih, tapi kita nggak tahu apakah kondisi saat ini di tengah pandemi ini untuk pergerakan harga entah itu forex, entah itu komoditi setelah hari raya Natal sampai nanti menjelang tanggal 10 Januari, apakah pergerakan harga komoditas atau mata uang ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dalam range yang sempit, dalam range yang pendek. Nah, di pandemi ini apakah seperti itu atau tidak? Nah, kita perlu cek untuk nanti. Tapi yang jelas biasanya sih setelah hari raya Natal, pergerakan emas setelah tanggal 25 Desember itu pergerakan komoditas, pergerakan mata uang itu dalam range yang sempit, yang pendek. Nah, gitu. Sampai menjelang tanggal 10 Januari. Selepas tanggal 10 Januari, market akan bergerak normal atau fluktuasinya sudah mulai normal lagi. Soalnya kan masih ada libur itu. Libur Natal sama libur tahun baru. Jadi untuk itu fundamental yang perlu kita catat. Jadi Pfizer kemungkinan minggu depan akan mulai mendistribusikan vaksinnya di Inggris. Nanti kita perlu cek efek dari pergerakan emas, apakah emas akan drop kembali seperti ketika vaksin Pfizer ini merilis beritanya di publik. Nah, itu sekitar 40 juta vaksin akan diedarkan di Inggris. Kemudian pertengahan bulan ada meeting beberapa bank sentral. Kemudian untuk nah ini yang paling seru nih, berita yang mempengaruhi emas di bulan inilah ya. Nah, berita-berita yang mempengaruhi emas di bulan ini. Untuk minggu ini non-farm payroll itu dijadwalkan besok akan dirilis besok jam 20.30. Nah, jadi bagi Anda yang kebetulan punya open posisi emas, paling enggak melihat efek dari non-farm payroll dirilis terhadap pergerakan emas nih. Nah, dari dari data sebelumnya bulan kemarin itu tercatat sekitar 638.638 dan diperkirakan untuk bulan ini di Desember kemungkinan ke 486. Jadi ada penurunan angka non farm dari bulan kemarin ke bulan ini. Ini baru prediksi nih. Kita belum tahu besok Jumat aktualnya seperti apa. Dan seperti biasa untuk non farm payroll kita juga akan mengadakan acara live trading. Nah, ini bagi Anda yang menyukai pergerakan non farm payroll, besok seperti biasa GK Invest Semarang akan mengadakan acara live untuk live trading menjelang non farm payroll. Nah, ini bagi Anda yang ingin menyimak untuk live trading kita, bisa nanti menghubungi tim sales dari GK Invest Semarang untuk minta link. Jadi link untuk bisa mengakses live trading menjelang non farm payroll. Atau mungkin Anda juga bisa perlu melihat di live streaming channel YouTube GK Invest Cabang Semarang. Nah, itu nanti kita akan live streaming di YouTube juga live trade di Klik Meeting.
Jadi diprediksi angka non-farm bulan ini turun sekitar 152.000. Wah, ini penurunan yang cukup luar biasa banget, tapi kita nggak tahu nanti efeknya apakah untuk strong US atau weak US. Untuk aktualnya perlu kita cek, perlu kita lihat besok untuk non-farm. Kemudian berita yang berpengaruh terhadap emas lainnya itu nanti The Fed. Nah, ini yang akan jadi pusat perhatian para pelaku emas. The Fed akan meeting tanggal 16, itu minggu depan lah ya, minggu depannya lagi. Itu mereka akan meeting apakah kebijakan apa nih yang diambil di tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, itu akan tentu saja akan berpengaruh terhadap pergerakan emas, juga pergerakan mata uang yang berlawanan dengan US dollar. Nah, itu. Jadi kalau masalah suku bunga sih saya rasa suku bunganya masih sama sih ya. The Fed masih mempertahankan suku bunga. Cuman yang jadi perhatian dari pelaku pasar ini mereka akan melihat ke kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter di triwulan pertama, kemudian di triwulan pertama di tahun 2021 ini apa yang dilakukan. Kemudian masalah stimulus di Amerika atau istilahnya kalau di Indonesia namanya BLT lah ya, kayak BLT gitu. Bantuan langsung tunai, tapi versi Amerika namanya stimulus. Itu juga masih negosiasikan, masih digodok nih sama pemerintah Amerika sama parlemen Amerika. Nah, itu masih di masih dinegosiasikan dari yang semula mungkin yang semula untuk bantuan efek dari pandemi ini setiap kakak itu mendapatkan 600 dolar per minggu. Nah, tapi untuk minggu ini diturunkan jadi cuma 300 dolar per minggu. Nah, ini memicu perdebatan dan memicu negosiasi yang cukup alot juga antara pemerintah Amerika dengan parlemen Amerika. Nah, itu masih masih nunggu. Jadi kalau nanti jadi digelontorkan stimulus, nah itu paling tidak akan berpengaruh terhadap pergerakan emas. Jadi pergerakan emas kemungkinan kalau misalnya di deal ya harga emas akan semakin naik. Tapi kalau misalnya tidak deal atau mungkin masih diulur lagi waktunya untuk negosiasi stimulus atau BLT lah ya istilahnya di Indonesia itu bantuan langsung tunai itu kemungkinan akan membuat harga apa namanya membuat harga emas kemungkinan juga akan terkoreksi gitu. Soalnya kan tanda-tanda deal pun juga kemungkinan masih ada seperti itu kan ya. Kemudian untuk berita lain yang berpengaruh terhadap emas itu Brexit. Nah, ini Brexit ini meskipun memang kalau secara kita pikir tidak berefek terhadap emas, tapi Brexit ini juga akan berpengaruh terhadap pound sterling. Kalau misalnya ada kesepakatan, otomatis ini akan memberikan daya dorong bagi pound sterling untuk menguat terhadap US dollar. Nah, otomatis US dollarnya kan melemah. Kalau US dollar melemah, otomatis akan berpengaruh terhadap emas karena XAU USD ini kan kodenya emas. XAU itu emas, USD itu US dollar. Nah, berarti akan berefek terhadap emas yang kemungkinan juga akan ngikut naik. Nah, seperti saat ini nih. Saat ini harga pound sterling juga naik, harga emasnya juga bergerak ini. Mungkin kalau misalnya Anda melihat MetaTrader pun juga sama lah ya. Harga emas saat ini break high ke 18.37. Harga pound sterling beberapa menit yang lalu dia juga break high ke 1.3408. Nah, jadi mendekati kesepakatan kemungkinannya. Tapi kita juga belum tahu nih beritanya apakah nanti benar-benar deal semua permasalahan atau no deal. Nah, tapi kalau menurut saya sih harusnya deal lah ya. Supaya Inggris ini juga ada kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti itu. Kemudian perkembangan dari vaksin dari negara-negara dari perusahaan-perusahaan farmasi, nah ini semakin gencar, termasuk Pfizer yang minggu depan akan mulai mendistribusikan sebanyak 40 juta vaksin ke seluruh Inggris. Nah, ini juga kemungkinan juga akan sedikit membebani emas karena kalau vaksin COVID ini banyak orang yang membuat orang-orang beralih dari aset safe haven ke aset yang berisiko. Otomatis orang-orang akan lebih memilih ke saham-saham farmasi, kemudian saham-saham penerbangan, saham-saham travel itu akan
mereka lirik. Karena apa? Karena kalau misalnya vaksin ini sudah diedarkan, banyak orang yang sembuh, kemudian mungkin pandemi bisa ditekan, hal ini akan memicu orang untuk beraktivitas. Kalau beraktivitas, otomatis perekonomiannya juga akan semakin meningkat. Nah, kalau perekonomiannya semakin meningkat, otomatis mereka membutuhkan perjalanan dinas nih, atau mungkin bisnis ya, bisnis atau perjalanan dinas. Nah, hal ini akan berpengaruh terhadap saham-saham penerbangan. Nah, penerbangan otomatis akan naik, dan pelaku pasar biasanya dia akan memilih ke aset yang berisiko daripada aset safe haven seperti emas. Nah, mereka pasti nanti akan terjadi peralihan pergantian arus lah ya, peralihan modal dari emas ke saham-saham yang untuk penerbangan, travel, kemudian farmasi itu akan mereka lirik seperti itu. Jadi uh, vaksin ini juga sedikit membebani harga emas, tapi harga emas pun juga masih tetap bisa naik di tengah harga emas yang murah. Kemudian bank-bank sentral pun pasti akan menambah cadangan devisa dalam bentuk emas, karena harga emas yang murah. Nah, mereka bisa membeli untuk menyimpan cadangan devisa dalam bentuk emas. Kemudian berita yang berpengaruh terhadap emas lainnya yaitu pergerakan musiman emas. Nah, ini pergerakan musiman emas di bulan Desember. Nah, nanti kita lihat bagannya di bulan Desember. Kemudian pergerakan musiman crude oil di bulan Desember juga berpengaruh juga, meskipun saat ini crude oil juga masih menantikan hasil meeting OPEC dengan OPEC Plus hari ini, tapi kemungkinan juga seperti biasa pergerakan crude oil di bulan Desember tuh mengalami apa namanya, pelemahan lah ya. Tapi juga ada yang beberapa tahun juga ada yang menguat. Nah, tapi itu juga akan jadi panduan untuk kita semuanya. Nah, terutama yang di emas nih. Di emas untuk pergerakan crude oil di bulan Desember, nah kita bisa cek Desember ke Januari nih yang seru. Nah, untuk di bulan Desember untuk tahun kemarin itu terjadi peningkatan atau plus 3 tahun terakhir 2017, 2018, 2019. Nah, ini harga emas mengalami peningkatan yang cukup luar biasa banyak. Nah, 2016, 2015 mulai turun. Tapi yang cukup luar biasa itu di bulan Januari. Nah, ini mungkin bisa juga bagi referensi bagi Anda nih. Di bulan Januari di tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 tahun terakhir di bulan Januari harga emas naik. Nah, gitu kan, itu kan cukup menarik sekali. Jadi biasalah ya awal-awal tahun, siapa tahu ketika tanggal 2 klik, nah kita langsung buy emas, simpen. Nah, soalnya prediksi dari beberapa bank sentral pun masih mengarah ke 2100 sampai 2300. Nah, tapi kita juga perlu tahu juga sih ke depannya fundamental seperti apa, tentu saja akan berpengaruh terhadap aset safe haven ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk bulan Januari sejak 2014 sampai 2019, 5 tahun terakhir harga emas naik di bulan Januari. Sedangkan bulan Desember bervariasi lah ya. Nah, yang jadi catatan kita sih 3 tahun terakhir di tahun 2017, 18 sampai 19 harga emas naik di bulan Desember. Sedangkan sebelumnya itu, sebelum tahun 2017, harga emas ada kebanyakan lebih ke turun. Nah, 5 kali turun, 2 kalinya cuma naik. Naiknya cuma 2014 sama 2010. Untuk kenaikannya di situ. Ini dalam bentuk persentase lah ya, bukan dalam bentuk poin, dalam persentase. Nah, itu jadi Desember bervariasi, tapi dari 3 tahun terakhir tanda-tanda positif bagi emas. Untuk di Januari cukup luar biasa, 5 tahun terakhir naik, kecuali 10 tahun terakhir, kecuali 2017 sama 2011, 2010 gitu. Nah, ini untuk per bulan. Nah, ini mungkin saya sedikit punya catatan untuk yang harian nih, siapa tahu Anda bisa memanfaatkan momen harian di emas. Nah, untuk bukan harian lah ya, 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, 2 bulan ke depan. Jadi mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal ya pas Natal lah ya, 25 lah ya. 24 sampai tanggal
19-20 Februari. 19, 20, 21 Februari. Nah, eee, harga emas selama 10 tahun terakhir, sejak tahun 2010 sampai 2019 dari tanggal, rata-rata nih ya, rata-rata tanggal 25 lah ya, 25 sampai tanggal 20 Februari itu mengalami peningkatan. Nah itu, jadi mulai ada peningkatan, kecuali di tahun 2012, sempat turun sekitar 51,75, poin, 51 poin lah ya, 51 poin atau turun 3,12%. Nah, tapi sisanya itu naik semuanya, gitu. Jadi, siapa tahu nanti Anda bisa memanfaatkan kalau misalnya ingin, dari sejarah nih, kita lihat, catatan sejarah 10 tahun terakhir lah ya, 10 tahun terakhir yang turun cuman tahun 2012. Itu dari, running emas, dari tanggal 24 rata-rata 24 Desember sampai di 20 Februari, gitu. Tahun kemarin 2019 itu naiknya juga lumayan banyak, itu sekitar 107 poin. Nah, 107 poin kalau misalnya kita nggak usah banyak lah, 0,1 lah ya, 0,1 kan sudah, apa namanya, sekitar 1.000 lah ya, 1.000 $1.000. Nah, sekitar 10 jutaan gitu, seperti itu. Oke, itu tuh catatan Dimas, siapa tahu nanti Anda bisa memanfaatkan di, apa namanya, pergerakan emas. Mungkin kalau misalnya ingin memanfaatkan selepas Natal di tanggal 25 sampai tanggal 20. Oke, kita coba cek ke MetaTrader 5 GK Invest. Kita lihat ini live trade untuk beberapa currency. Siapa tahu eh kita bisa lihat peluang-peluangnya. Oke, saya share MetaTrader 5 GK. Oke, untuk kita cek untuk yang di crude oil. Nah, crude oil ini menyisakan pergerakan yang cukup luar biasa banyak karena untuk nanti hari ini nanti akan diputuskan apakah jadi tetap mempertahankan produksi atau mereka akan mereka akan menambah produksi sekitar 1,9 juta barrel, tapi mulainya nanti tanggal 1 Januari. Jadi kalau misalnya itu nanti mereka mulai, misalnya nih, kita sedikit berada-ada, misalnya kalau nanti mereka akan mulai berproduksi, apa namanya, menambah produksi sekitar 1,9 juta barrel per hari. Nah, itu akan membuat harga, crude oil ini kemungkinan juga akan terkoreksi. Soalnya kalau kita lihat secara Fibonacci nih, secara teknikal memang harga crude memang lagi di atas. Kemarin harga tertingginya 46,25. Nah, itu kan juga lumayan tinggi. Kalau saya tarik Fibonacci dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal berapa nih? 2 November. 2 November untuk harga low-nya, swing low-nya, swing high-nya saya ngambil dari tanggal 26 Agustus. Nah, itu diperoleh harga 113%. Jadi saat ini harga crude masih bergerak di antara range 113% sampai 127,2% Fibonacci. Jadi masih tengah-tengah. Kalau misalnya dia naik ke atas pun juga sedikit lumayan tinggi nih, di 161,8 untuk golden price-nya. Ya sekitar 50 lah ya, $50 per barrel. Nah, cuman ya kita nggak tahu nih nanti malam rilis datanya apakah jadi menambah produksi 1,9 juta barrel atau mengurangi, produksi. Nah, itu cukup cukup menarik bagi kita untuk kita simak, pergerakan crude oil nanti malam. Kalau misalnya nih seandainya dia tiba-tiba turun, ya berarti kita sudah tahu, oh berarti ini keputusannya kalau misalnya nih, rally turun misalnya katakanlah sesi Amerika nanti malam harga crude oil ini turun, oh ini berarti keputusannya jadi nih menambah produksi 1,9 juta barrel per hari meskipun mulainya tanggal 1 Januari tapi kan diputuskan hari ini. Tapi kalau misalnya harga, crude oil naik melewati 46,23, dolar per barrel, berarti kita juga bisa lihat, oh ini berarti keputusannya, OPEC,
meeting, dia keputusannya masih mempertahankan produksi. Nah, itu nanti bisa lihat tanda-tandanya pergerakannya nanti malam seperti itu. Jadi untuk naik 46,25 itu saya lihat dari harga tertingginya tanggal 25 November. Nah, di tanggal 25 November itu eh, apa namanya sempat menjulang naik sampai di 46. Nanti kalau misalnya dia break di harga itu ya berarti ini berarti tetap mempertahankan produksi. Nah, itu Anda bisa follow aja itu. Ikuti aja baik kan. Follow the trend. Itu untuk crude oil. Nah, kemudian kalau kita cek ke emas, kita ganti ke emas, saya alih ke emas lagi. Nah, untuk di emas dia sudah naik. Nah, di 1840 dolar per barrel barusan dia break high. Jadi ini kalau kita lihat secara daily, ini kalau kita tarik Fibonacci lah ya, kita cari analisa yang sering dipakai oleh para trader profesional, itu sudah mencapai 38,2%. Nah, 38,2% itu sorry, jatuhnya di 41, kurang 1 poin. Bentar lagi lah ya, 1 poin. Sudah mencapai untuk chart harian, daily. Jadi kemudian kalau misalnya ini masih positif, trennya masih positif naik, paling dia akan menguji ke 1860 sampai 1865. Nah, kembali lagi ke pertengahan lah ya sebelum Moderna merilis vaksinnya. Kalau pas Pfizer merilis vaksinnya kan harga emas di 1960, 1960. Tapi kalau Moderna sekitar 1860. Nah, di situ. Jadi kembali lagi ke level sebelum Moderna merilis hasil uji lab mengenai vaksin COVID. Kalau trennya ini masih positif. Nah, tapi kita juga perlu lihat ini negosiasi Brexit nih, yang paling dekat. Nah, negosiasi Brexit kalau misalnya jadi mengucurkan stimulus yang disetujui, nah itu akan membuat harga emas akan terdorong untuk ke 60-an, 1960. Ya ke 50% lah ya, ke 50% Fibo. Tapi kalau misalnya no deal, nah ini akan ada penguatan untuk USD. Nah, emas kemungkinan akan terkoreksi. Nah, itu jadi levelnya untuk emas ini kita cek ke psikologis price-nya 1800. Kalau 1800 kembali lagi dilewati, ya berarti ini sudah mulai bearish signal. Tapi selama 1800 belum dilewati ini kalau menurut saya sih masih strong untuk naik. Nah, bagi Anda tetap kalau misalnya masih bertransaksi emas, jangan lupa besok non farm payroll atau nanti malam pun juga banyak data ekonomi dirilis lah ya. Klaim pengangguran, ada ISM non manufaktur jam 10 malam itu juga cukup membuat harga emas juga naik turunnya juga lumayan dalam range yang lumayan banyak. Nah, itu bisa Anda simak nanti malam jam 10 untuk ISM non manufaktur. Tuh. Kemudian kita lihat ke emas, jadi kita ceknya saya rasa untuk emas sudah, terus kita lihat ke euro, kita cek di euro. Harga euro juga menjulangnya juga cukup lumayan tinggi. Nah, ini membentuk formasi W lah ya nih. Ini kalau kita lihat, jadi modelnya seperti ini nih. Kita pakai analisa yang gampang-gampang diterjemahkan lah, tapi akurasinya juga lumayan nih. Nah, ini V nih. Aduh, oh iya nih. Nah, ini kan formasinya W nih, yang terakhir. Nah, kan W-nya juga sudah break. Jadi untuk neckline-nya di sini lah ya. Nah, kurang di sini lah, kayak semacam double bottom lah ya. Double bottom sudah break sih. Double bottom berarti neckline-nya kita lihatnya dari sini nih. Nah, akhirnya dari sini. Ini juga sudah breakout dan targetnya juga sudah kena, sudah dapat, sudah dilampaui lah ya, sudah dilampaui. Dari low-nya 1,16
1,16. Nah, ini untuk yang neckline-nya ini 1,88, ya hampir 1,8. Berarti sekitar 2000 tambah 2000 ya sudah dilewati sih untuk neckline-nya. Nah, sekarang saat ini formasinya lagi formasi W ini. Nah, formasi berarti ini 2000, bawahnya 400 ya, sekitar paling nggak akan mengusik ke sini lah. Nah, ini ke sini nih. Ini kalau kita tarik, nah sinilah ya, menuju ke proven resisten. Nah, proven resisten mungkin akan menuju ke sini, tapi dia harus melewati ini trend course-nya, resisten juga harus dilewati dulu. Nah, untuk yang harian, nah ini sekarang dia lagi mendekati ini. Ini kalau kita lihat H4, H4-nya bentar, belum update nih. Nah, H4-nya sudah tidak ada tanda lagi nih, tinggal atasnya resisten itu ya, resisten 2. 1,2169. Sekarang 1,2120, 200. Resisten 2-nya 690, 690. Jadi paling enggak, nah ini sudah mentok ke proven. Potensi koreksi ya cukup terbuka sekali, cuman saat ini euro ini lagi bagus nih, perekonomian juga lagi bagus-bagusnya. Kemarin apa Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, itu juga memberikan pernyataan mengenai perekonomian, kemudian memberikan pernyataan mengenai kebijakan fiskal yang akan diterapkan di tahun 2021. Kalau misalnya naik ke atas, itu kemungkinan akan di sini di 1,22600. 1,22600 ini sekarang dia sudah ke 127,2%, sudah mentok di atasnya. Tapi kalau breakout ini dan close-nya di atasnya posisi 127,2%, ya, paling nggak potensi ke 1,22600 itu cukup terbuka sekali. 1,22600, 22.600, cukup terbuka sekali di situ. Setelah itu kemungkinan, nah kita bisa ngambil posisi sell untuk cari pullback-nya, turunannya itu. Itu tuh euro. Kita tinggalkan ke euro, kita coba beralih ke QU. Nah, QU ini tadi Mas sudah, crude oil juga sudah. Nah, QU kurang lebih hampir sama dengan euro tadi, formasinya W, tapi W-nya ini agak sedikit miring. Kalau kita lihat di pakai zigzag lah ya. Dia memang lagi mencoba tes ke verify resisten. Jadi dia harus melewati lumayan jauh nih, 1,35600 lah ya, 1,35600. Sekarang masih 1,33. Jadi jaraknya agak sedikit panjang. Ini saya pakai chart harian. Jadi dia membentuk semacam double top lah ini ya. Hampir double top. Ini kalau misalnya naik ke 3470, nah dia bisa jadi ke formasi double top. Tapi sekarang masih cukup jauh ke 1,34700. Sekarang harga targetnya masih 1,3406884. Jadi tergantung Brexit. Kalau misalnya deal ya akan semakin naik, tapi kalau no deal dia terkoreksi turun. Nah ini. Ini sebenarnya sudah masuk kalau kita lihat tarik Fibo pendek sih ya. Kita tarik Fibo pendek, ini memang sudah masuk 161,8% area sell sih ya, area kita ngambil turunannya untuk Fibo jangka pendek. Kemudian kita juga lihat secara short term juga Fibonya sini. Nah, ini sudah mencapai 88,6% sebelum ke 100%. Jadi formasinya kayak semacam formasinya kayak semacam bed lah ya, biris bed. Nah, kelelawar untuk yang harmonic pattern. Nah, harmonic pattern. Jadi kemungkinan turun juga cukup terbuka sekali, tapi resikonya di sini nih. Resikonya Anda di 1,3481. 1,3481. Untuk stop loss. Kalau misalnya sell sekarang di QU.
post link. Itu. Jadi, Brexit masih berlangsung, masih dalam tahap, negosiasi. Oke, itu gambaran dari, saya untuk analisa fundamental teknikal untuk bulan ini. Jangan lupa untuk nanti malam kita ada live trading. Live trading, seperti biasa hari Kamis. Kemudian, besok kita juga ada live trading lagi menjelang non-farm payroll. Itu bisa Anda simak, bisa Anda, ikuti. Siapa tahu dari apa yang kita paparkan nanti malam atau yang kita paparkan besok malam bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk mengambil momen atau mengambil peluang yang ada di market, entah itu emas, entah itu, minyak atau mungkin di forex atau di mata uang, nah, seperti itu. Jadi tetap, kita mengikuti perkembangan fundamental karena fundamental ini juga, bergerak, pergerakan harga instrumen di bursa atau di MetaTrader 5 ini memang bergerak juga berdasarkan fundamental juga. Jadi tidak hanya berdasarkan teknikal, tapi fundamental juga perlu kita ikuti. Seperti itu. Kayak euro. Nah, ini euro lagi bagus-bagusnya nih. Kita juga perlu cek nih, masih running, masih rally naik ke 1,22 atau 1,23 kah atau koreksi turun. Kemudian di minyak. Nah, minyak di level 45, 46. Apakah kita sudah bisa sell atau belum? Jadi kita perlu cek karena fundamentalnya juga masih jalan dan pelaku pasar pun juga menggunakan, mereka melakukan entry posisi juga berdasarkan fundamental juga, nah gitu kan. Selain untuk teknikal, jadi teknikal untuk mereka entry-nya di mana, stop-nya di mana, take profit di mana, nah itu mereka gunakan di situ untuk analisa teknikal. Baik, saya rasa, untuk edukasi online pada siang hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, kebanyakan kita tadi bercerita mengenai fundamental, data-data ekonomi. Sedikit saya sampaikan mengenai analisa teknikal, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi, Anda semuanya. Terus untuk nanti malam jangan lupa untuk mengikuti acara live trading kita, karena kita juga sudah mendekati hari untuk pengundian emas lucky draw. Nah, ini bagi Anda yang mungkin ingin, ikut pengundian emas atau lucky draw, segera apa, eee, buka real akun di GK Invest Cabang Semarang. Nanti loginnya akan kita undi untuk mendapatkan, emas. Nah, jadi kan lumayan nih, selain transaksi, dapat sinyal gratis dari tim GK Invest, kemudian siapa tahu nih, lagi beruntung dapat emas batangan. Kan lumayan gitu kan. Nah, jadi profitnya juga semakin banyak lah ya. Baik, saya rasa untuk edukasi pada siang hari ini cukup sampai di sini, hari Senin tanggal 3 Desember 2020. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Kita bertemu lagi di edukasi online di hari Kamis minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, salam profit, selamat siang dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.